Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini. Bersama saya Pendeta Lindawati Niman. Sahabat, hari ini firman Tuhan didasari dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 28 sampai 41. Tapi saya hanya akan membaca ayat 28, 29 dan 35. Jangan lupa nanti membaca seluruh ayatnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Bapa, sungguh kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu. Kami rindu untuk terus melakukan firman Tuhan dan menyebarkan kebaikan-Mu. Tolonglah kami supaya kami menerima kekuatan dari sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah Kisah Para Rasul 19 ayat 28, 29 dan 35. Mendengar itu meluaplah kemarahan mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, "Besarlah Artemis Dewi orang Efesus!" Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri amfiteater serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Tetapi sekretaris kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit?" Dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Kristus, sebagai umat Allah yang telah diselamatkan oleh kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau memuji-muji dan memuliakan Allah yang agung dan berkuasa. Berkuasa atas diri kita yang telah diselamatkan dan berkuasa juga menolong dan menyertai kita dalam kehidupan yang kita berikan kepada Dia. Demikianlah Paulus bersama rekan-rekan seperjalanannya, Gaius dan Aristarkus. Rekan-rekan seperjalanan Paulus juga terus memuji-muji dan memberitakan kasih dan kuasa Kristus yang telah mereka alami. Dalam perjalanan itu, tidak semua orang dapat memahami dan menerima dengan mudah apa yang orang Kristen alami karena kebesaran kasih kuasa Kristus. Dalam bacaan di atas, ada orang-orang marah yang karena iman orang Kristen, bahkan mereka lalu menyeret Aristarkus dan Gaius, lalu membela dewa Artemis yang adalah dewa yang dipuja-puja oleh orang-orang Efesus dengan berteriak, "Besarlah Artemis, dewa orang Efesus." Ada lagi alasan mereka membenci orang Kristen itu sebenarnya ya. Hal itu disebabkan di kota itu telah banyak orang yang percaya kepada Kristus sehingga tidak lagi menggunakan dan membeli patung-patung Artemis yang dijual sehingga mereka mengalami kerugian. Inilah yang membuat mereka marah dan menyeret Gaius dan Aristarkus. Namun sahabat, kebesaran dan kasih Allah hari itu di Efesus hadir melalui para pejabat kota yang berlaku adil dan benar. Ia menenangkan mereka yang marah sehingga tidak bertindak anarkis dan meminta keadilan. Karena diungkapkan bahwa Gaius dan Aristarkus tidak melakukan kejahatan. Dari kisah ini kita belajar, tetaplah setia dan bergantung kepada Allah. Dengan kuasa Roh Kudus-Nya, kita akan dikuatkan dan ditolongnya. Sebagai orang beriman, kita juga diminta agar terus berdoa bagi pejabat kota, pemerintah, dan juga aparat negara, agar mereka dilingkupi oleh kasih dan kebesaran Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan benar ketika menjalankan tugasnya. Sahabat Kristus, dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, kita akan mengalami dan menerima segala macam bentuk berkat dan pertolongannya selama kita hidup bagi Allah. Soli Deo Gloria. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan ketika kami hidup di jalan Tuhan. Berikanlah kami terus sukacita menyebarkan kasih-Mu. Karena kasih-Mu pertama-tama sudah membuat kami bersukacita. Kami berdoa dengan sukacita di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.